Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro atau juga dikenal sebagai Husain Jamaluddin Akbar merupakan penyebar agama Islam di wilayah Nusantara. Salah satunya menyebarkan Islam di Kerajaan Majapahit. Syekh Jumadil Kubro dilahirkan di negeri Malabar yang masuk wilayah Kesultanan Delhi, India pada 1310 m. Ayahnya bernama Amir Ahmad Syah Jalaluddin kala itu menjabat Gubernur Amir Negeri Malabar. Dikisahkan dalam sejumlah babat dan cerita rakyat bahwa Syekh Jumadil Kubro merupakan bapak dari Wali Songo. Hal itu lantaran para Wali Songo yakni Sunan Ampel, Raden Rahmat, dan Sunan Giri, Raden Paku, konon merupakan cucu Syekh Jumadil Kubro. Sedangkan Sunan Bonang dan Sunan Derajat merupakan buyut Syekh Jumadil Kubro. Sementara Sunan Kudus cicitnya, keturunan keempat, dari Syekh Jumadil Kubro. Bahkan makam atau petilasan dari Syekh Jumadil Kubro diyakini berada di sejumlah tempat. Ada yang meyakini makam Syekh Jumadil Kubro yang berada satu lokasi dengan situs Trowulan Majapahit, sehingga menunjukkan jika dia memiliki kedekatan dengan pejabat kerajaan Hindu terbesar tersebut. Padahal lokasi tersebut merupakan makam khusus untuk penguburan kerabat raja atau orang-orang dalam istana Majapahit. Diyakini jika Syekh Jumadil Kubro telah menyebarkan agama Islam di dalam Majapahit di era keruntuhan kerajaan tersebut. Sasaran kegiatan dakwahnya yang pertama kali adalah di lingkungan kerajaan Majapahit, yaitu daerah Trowulan, Mojokerto. Selama berdakwah di Nusantara, Syekh Jumadil Kubro kerap mendapat tantangan dan kesulitan. Dalam beberapa literatur, Syekh Jumadil Kubro yang merupakan salah satu ulama besar di zamannya ini kemudian menghadap ke Sultan Muhammad I sebagai penguasa kekhalifahan Turki Utsmani saat itu. Setelah berkonsultasi dengan Syekh Jumadil Kubro, Sultan Muhammad I lalu mengundang beberapa tokoh ulama dari wilayah Timur Tengah dan Afrika yang memiliki karomah guna membantu perjuangan dalam menyiarkan agama Islam di Nusantara. Rombongan Wali Songo pada periode ini menunjuk Syekh Maulana Malik Ibrahim sebagai mufti, pemimpin. Lalu Syekh Jumadil Kubro datang ke Nusantara bersama rombongan Wali Songo yang membuat semakin geramnya kekuatan gaib yang selama ini menguasai Pulau Jawa sebagai pusat Nusantara saat itu. Melihat situasi keangkeran Pulau Jawa yang semakin menjadi-jadi, Syekh Maulana Malik Ibrahim selaku mufti Wali Songo yang pertama ini memberikan tugas kepada Syekh Subakir, salah satu anggota Wali Songo yang ahli dalam bidang metafisika, ahli mengusir jin, setan, genderuwo dan sejenisnya. Syekh Subakir ditugasi memasang tumbal pada daerah-daerah angker di Pulau Jawa sehingga dapat melumpuhkan kekuatan-kekuatan gaib yang selama ini menguasai Pulau Jawa. Setelah Syekh Subakir memasang tumbal di puncak Gunung Tidar, Magelang, selanjutnya Syekh Jumadil Kubro dan semua wali membagi tugas dakwah mereka. Syekh Jumadil Kubro memilih wilayah dakwah di lingkungan kerajaan Majapahit karena pengaruhnya dalam memberikan pencerahan, maka Syekh Jumadil Kubro disegani para pejabat kerajaan Majapahit. Syekh Jumadil Kubro diyakini selain menyebarkan ilmu agama juga menurunkan ilmu kedikjayaan bagi para murid-muridnya. Saat wafat, konon Syekh Jumadil Kubro dimakamkan di antara makam pejabat kerajaan Majapahit seperti Tumenggung Satim Singgomoyo, Kencono Wungu, Anjas Moro, Sunan Mudung, ayah dari Sunan Kudus, dan beberapa pati serta senopati lainnya. Demikian kisah Syekh Jumadil Kubro yang merupakan penyebar agama Islam di wilayah Nusantara. Apabila ada kesalahan informasi dalam penyampaian video ini, ataupun tokoh yang ada di video tidak sesuai, kami dari Sedikit Cerita memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian video ini, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.